Baik, bertemu kembali dengan saya di lanjutan perkuliahan algoritma ya, minggu ke-11. Selamat tahun baru saya ucapkan untuk semuanya. Baik, kita akan langsung melihat saja materi di buku ini ya, secara singkat. Pertemuan terakhir sebelum libur di minggu 10 kita sudah membahas tentang perulangan for dalam dalam Python ya. Di minggu yang ke-11 ini kita akan melihat perulangan yang kedua, yaitu perulangan dengan while ya. Mudah-mudahan di perulangan for Anda sudah lebih memahami dalam penggunaannya ya, prinsip penggunaan dalam for, dan kita akan coba melihat apa sih perbedaan antara perulangan for dengan perulangan while ya. Oke, kita akan langsung lihat di slide-nya ya. Jadi ini perulangan bagian 2, saya beri judul, ini isinya tentang while. Jadi kalau kita kita lihat di sebagian besar pemrograman ya, kalau kita belajar algoritma ini pasti dibahas ya, perulangan for dan juga perulangan while. Menggunakan bahasa apapun ya, mau itu bahasa Pascal, bahasa C, Boolean, DLP gitu ya, atau bahasa yang lain termasuk Python, ini pasti ada perulangan dan dalamnya selalu ada for dan while. Nah, perbedaan mendasar di dalam while ya, kalau kita bandingkan dengan for, bahwa kalau kita mundur kembali 1 minggu ke belakang kurang lebih ya, itu kita lihat bahwa dalam perulangan for itu dia akan mengerjakan minimal satu proses ya, mengerjakan minimal satu proses, dan setelah mengerjakan satu proses baru ada pengujian kondisinya. Sedangkan di dalam di dalam while ini bisa saja tidak terjadi, tidak ada proses yang dikerjakan, nggak ada statement yang dikerjakan. Kalau saat pengujian awal itu sudah tidak terpenuhi gitu ya, karena kalau while itu dia akan diceknya di depan. Ya, while dengan kondisi yang kita tentukan. Ya, misalkan while jawab sama dengan tidak, ya, while jawab sama dengan ya, while jawab true, while jawab false, gitu ya. While i kurang dari sama dengan 10 misalkan. Ya, itulah kondisi yang ditaruh di depan. Jadi kalau di kondisi awalnya sudah tidak terpenuhi, ya otomatis tidak ada statement yang dikerjakan di bawah ya, dalam blok pengerjaan while. Jadi sedikit berbeda dengan for ya. Kemudian yang kedua, for itu harus secara umum ya, itu angka gitu yang diuji. Karena dia mengulang berdasarkan count, ya, counter. Nah, sehingga nilai yang diuji adalah nilai angka ya, nilai satu variabel yang isinya mengandung angka. Dalam for, variabel yang diuji ya itu tidak perlu di-counter. Dia akan meng-counter dengan sendiri. Gitu. Kecuali kalau kita pengen counternya nggak satu. Ya, tapi kalau counternya maju atau counternya mundur gitu, turun ya, down to, itu bisa harus digunakan count. Tapi kalau count-nya count yang increase begitu dan satu ya, itu tidak perlu menggunakan perhitungan di counter. Sedangkan while ya, kalau yang diuji itu berupa angka untuk pemenuhan satu nilai tertentu sebanyak perulangan yang kita inginkan, itu harus ada counternya. Ya, jelas ya. Jadi ini perbedaan dulu, perbedaan antara for dengan while. Jadi kalau kita baca di bawah ya, satu baris satu blok pernyataan ya, ekspresi. Jadi ini kondisi sebetulnya sama dengan for lah ya. Hanya memang tadi kondisinya bisa lebih bervariasi dalam while. Ya, jadi bagaimana kalau kondisi benar apa yang dikerjakan, ya bagaimana kalau kondisinya salah apa yang dikerjakan. Nah, itu prinsip kerja daripada while. Nah, kalau kita melihat dalam flowchart, ya di flowchart juga sudah pernah saya bahas ini di flowchart ya. Jadi kalau di flowchart beda dengan yang kemarin di dalam dalam flowchartnya for ya. Kalau nanti Anda coba lihat kembali, bandingkan
dengan flowchart yang ada dalam for ya. Kalau dalam for itu dia akan mengerjakan satu statement kemudian baru condition. Nah, kalau ini ada condition dulu begitu ya, ada condition bagaimana kalau true, bagaimana kalau false. Artinya statement true itu hanya dikerjakan kalau conditionnya terpenuhi. Jadi kalau condition di awal dicek sudah tidak terpenuhi, otomatis kita akan dialihkan, diarahkan kepada pilihan false ya, statement berikutnya. Pilihan false bukan berarti pilihan salah, artinya pilihan yang tidak memenuhi kondisi yang kita tuliskan di sini. Gitu ya, misalkan apakah kita mau ulang lagi ya, ternyata harusnya dijawab ya, ternyata tidak ya, berarti kita tidak akan pernah melakukan proses dalamnya ya, dalam blok conditionnya, while-nya, paham ya? While-nya kan ini condition ini while ya, paham ya? Jadi penjelasan dari gambar ya, jadi kalau kondisinya salah ya loop-nya nggak dikerjakan, nggak perlu dieksekusi ya. Jadi selama nilainya masih diulang ya, apakah mau isi data lagi? Ya, selama masih ya kita ngisi lagi isi data kedua, gitu, isi data ketiga dan seterusnya sampai dijawab bukan ya, gitu ya maksudnya. Ya, atau bernilai false gitu kan. Kondisi true-nya adalah bernilai true. Kalau false maka ya dia tidak akan mengerjakan lagi dan akan keluar dari proses blok berulang. Ya, paham ya? Ini apa namanya, flowchart-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat angka-angka ini ya, kalau kita lihat angka-angka ini, maka Anda lihat ya, bahwa kalau saya kasih step ya, angka sama dengan 1 ya. Ini beda prinsipnya dengan for ya. Gitu. Lalu saya kasih statement while angka kurang dari 10. Betul ya? While angka kurang dari 10. Artinya kerjakan blok di bawah while selama angkanya kurang dari 10. Yang dikerjakan adalah mencetak isi variabel angka. Nah, kalau kita jalankan ya penggalan dari program ini, dia akan mencetak angka 1 ya. Dan ini angkanya tidak akan berhenti, ya, nyambung terus gitu. Tadi di awal saya jelaskan bahwa kalau kondisinya itu berupa angka, harus ada titik di mana angkanya memenuhi nilai yang diterapkan dalam kondisinya. Ya, kalau nggak bisa. Paham ya? Nah, ini yang harus kita kerjakan, yang harus kita pahami lebih dulu di dalam while. Ya, karena kan nggak ada counter nih. Ini kita nggak nulis counter, soalnya ada counter gitu ya. Angka plus 1. Nah, dia pasti akan mencapai nilai yang ditentukan. Paham ya? Jadi kalau Anda kerjakan, dia kan 1, terus akan nyetak gitu ya. Untuk break-nya bagaimana? Ada control C, control break. Ya, silakan nanti ini bisa dicoba ya. Kemudian ini yang tadi sudah saya singgung bahwa apa namanya, angkanya ditambahkan dengan apa namanya, dengan counter gitu ya. Angkanya ditambah counter. Kalau angka ditambah counter ya otomatis dia akan mencapai nilai yang diinginkan dalam while. Jadi kalau Anda lihat ya cara mengatasinya ya kasih counter gitu. Ya, tambahkan kode ini. Gampang ya. Angka plus sama dengan 1. Angka plus sama dengan itu maksudnya angka plus 1 ya, dalam Python dituliskan seperti ini. Ya, dalam C beda lagi ya. Dalam C itu plus 1. Nah, itu berarti angka tambah 1 ya. Kalau Python plus sama dengan ya, tambahkan kode ini. Silakan. Nanti kalau Anda jalankan ya dia akan berhenti di angka 9 gitu. Karena ini kurang dari ya, nggak ada sama dengannya. Kalau pengen sampai angka 10 bagaimana? Tambahkan sama dengan. Bang ya. Artinya yang Anda sudah coba menggunakan for itu bisa diubah menggunakan while. Ya, silakan nanti dicoba. Yang minggu lalu Anda sudah coba-coba kotak-atik menggunakan for, nah itu silakan Anda coba menggunakan apa namanya, statement while ya. Supaya Anda paham pakai for bagaimana gitu ya, pakai while bagaimana. Jadi supaya kita tahu bedanya. Ini kan masih main-main angka kondisinya kan. Nanti pada saat Anda menerapkan ini ke dalam aplikasi program sudah bukan nggak selalu angka ya, nggak selalu angka.
bisa saja variabel teks gitu kan, atau variabel boolean. Oke, paham ya sampai sini ya? Baik, kita next lagi. Nah, ini kalau Anda lihat apa namanya? Ini penulisannya bisa begini ya, Saudara ya, count plus 1, atau penulisannya bisa begini ya, plus sama dengan ya, silakan dicoba ya, silakan dicoba. Bedah Python gitu kan. Penulisan counter dalam Python bagaimana ya? Nanti dia akan muncul. Ya, silakan dicoba ya. Sekarang kita akan coba lihat script ya. Ini sih nanti ada coba ya. Script ini akan dijalankan dengan while. Jadi awalnya kita akan punya count, nilainya 0, lalu ada while selama count kurang dari 5, kemudian cetak count is gitu ya, variabel count yang keberapa, kemudian count-nya ditambah 1 gitu. Ya, count-nya tambah 1. Ya, nah silakan nanti Anda coba gitu ya, hasilnya bagaimana. Ya, dianalisis, oh iya, hasilnya seperti itu. Ya, nah ini Anda bisa mencoba contoh-contoh sendiri ya. Analisis, oh coba nih kalau saya bikin begini, oh berarti bisa ya, dicoba. Nah ini adalah proses menganalisis, dan tentunya dengan Anda mencoba mencoba contoh-contoh yang baru gitu ya, nggak usah yang rumit-rumit ya, sederhana saja, tentunya akan lebih mudah dalam memahami perintah-perintah perulangan ya, khususnya yang sedang kita bahas. Oke, paham ya sini ya? Oke, next. Kita akan coba lihat while juga digunakan untuk perulangan yang belum jelas seberapa banyak perulangan akan dilakukan. Awas ya, beda dengan for ya. Paham? For itu akan ngecek angka sampai di titik tertentu, sampai di mana angka itu memenuhi kondisi yang ditentukan dalam for. Nah, sedangkan while, saya bisa mengulang blok perulangan dalam while selama saya belum menginginkan dia untuk berhenti. Paham ya? Gitu. Jadi saya bisa gunakan while, jadi kalau gini, kalau saya pengen kalau Anda menjalankan aplikasi kan gini, ada saatnya kita akan keluar gitu ya. Dari dari satu isi ya, misalkan kita mau keluar nggak nih? Ya, apakah Anda mau berhenti atau mau lanjut lagi? Kan ada pertanyaan gitu ya. Sama kayak masukin di pin tuh, pin ya, mau transaksi lain nggak gitu kan. Ya, mau lanjut ngambil uang nggak, atau kita mau quit. Nah, itu kan ada pertanyaan harus jawab kan. Artinya yang menentukan kapan keluarnya itu kita, bukan programnya. Ngerti ya? Kalau for itu ditentukan dari script-nya. Kita udah nggak bisa kotak-atik lagi kalau dia sudah masuk, sudah dijalankan. Ya, sedangkan di dalam while Anda bisa menentukan kapan kita mau berhenti. Saya mau berhentinya kapan? Ini bisa ditentukan. Ya, coba kita akan lihat, ini ada kode ya, sama dengan mulai. Ini isinya teks ya. While kode ya, awas, dituliskan dalam if dan sebagainya kan harus, kalau sama dengan kan 2 ya. While kode sama dengan mulai. Artinya kerjakan ini dalam break ini, dalam blok ini ya, dalam blok ini kan tab ya, dalam blok ini selama kodenya berisi mulai. Ya. Paham ya? Ini kan kodenya isinya mulai nih. Ya, isinya mulai nih kodenya. Artinya apa? Ya, dia while kode sama dengan mulai gitu. Kan di jalan ya. Supaya jalan ini blok di dalamnya gitu. Nilai saya masukkan dari statement input, berarti saya pengen dapat data yang dimasukkan ke dalam variabel nilai ya. Kan kita udah belajar input nih. Input pilih mulai apa berhenti. Masukkan ke dalam variabel nilai. Lalu saya pakai if nih. If nilainya diisi berhenti, isinya apa? Kalau Anda pilih berhenti, isinya adalah cetak looping berhenti, lalu ada statement break. Break ini hanya dikerjakan kalau Anda ngetik berhenti. Paham ya? Kalau Anda ngetiknya selain berhenti, ketik huruf A saja. Selain ketik berhenti nih, dia akan jalan terus. Masukin lagi, pilih mulai atau berhenti. Ketik angka 1, muncul lagi. Selama Anda tidak mengetik kata berhenti.
Jelas ya? Jadi di dalamnya bisa apa saja. Selama kita masih pengen melakukan proses, ya jawab prosesnya supaya tidak melakukan break. Oke, mudah-mudahan ngerti ya sampai sini. Oke ya, ini ada penjelasannya nih ya, silakan dibaca. Saat while loop berjalan, pertanyaan ya. Ini kalau dijalankan seperti gambaran yang saya kasih nih di bawah. Tapi silakan dicoba. Coba sendiri oleh Anda supaya Anda lebih paham. Baik ya, next lagi. Ini slide-nya nggak banyak. Hanya beberapa slide lagi selesai. Kemudian kita punya while else ya, while else ya, while else. While else ini adalah pendukung daripada while ya, pasangan dari while. Nah, kalau di dalam if ada else if atau if then else ya. Kalau kita pakai else kan berarti kan ada true false ya. Kalau dalam while tuh ada while else. Nah, else dalam while dipakai kalau apa? Kalau statement pilihan pertama gitu, pilihan pertama di dalam while-nya tidak terpenuhi. Jadi ada kondisi di mana kondisi while-nya tidak terpenuhi, maka dia akan mengerjakan pilihan yang kedua, yaitu else. Gampang lah ya gambarannya kan. Saya kasih variabel count sama dengan 0, kemudian while count kurang dari 5. Kerjakan selama nilai count-nya belum mencapai 5 gitu ya. Ini kan masih kalau kurang dari 5 dia masih mengerjakan blok di bawah. Artinya kalau sudah mencapai 5 dia break ya, dia selesai gitu kan. Apa yang dikerjakan adalah cetak kurang dari 5. Cetak tulisan aja. Print nilai count-nya berapa, lalu kurang dari 5. Jadi kalau yang pertama kan count-nya berapa? 0 ya, 0 kurang dari 5. Kan count-nya nambah nih. Betul ya? Nambah 2. Nambah 1. 1 kurang dari 5. Kalau sudah mencapai 5 bagaimana? Ya dia tidak akan mengerjakan yang blok yang di atas. Dia akan mengerjakan blok yang di bawah. Print 5 tidak kurang dari 5. Baik. Sudah lebih jelas lagi ya sekarang ya. Jadi ternyata while itu ada else. Jadi Anda dalam penggalan-penggalan sederhana ya kita bisa memainkan banyak variasi dengan while sebetulnya. Ya, kalau for kan dia nggak ada else ya. Kalau for mah ngulang aja gitu selama nilainya masih terpenuhi ya dia akan ngulang di situ. Tapi kalau while Anda bisa taruh kondisi terpenuhinya bloknya apa yang dikerjakan. Kalau out of condition gitu ya, di luar kondisi apa yang dikerjakan. Baik ya. Selesai. Oke ya. Jadi ternyata perulangan dengan while berbeda ya prinsipnya. Nah, silakan Anda bisa coba contoh-contoh tadi yang sudah kita bahas. Kemudian coba yang pakai kemarin ya, yang contoh yang Anda sudah coba menggunakan for ya, coba di convert gitu ya ke dalam perulangan while. Coba bisa enggak? Coba saja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan secara singkat ini boleh memberikan manfaat ya untuk kita semua khususnya, dan selamat ya mencoba dan melihat perbedaan penggunaan for dan penggunaan while. Demikian saya cukupkan pertemuan minggu 11 algoritma ya, dan selamat mencoba ya. Salam sehat semuanya.